Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari Senin ya, jadwal untuk materi Al-Qur'an. Nah, yakni karena di sini ada pembahasannya tentang matanya Pak Ron sudah jelaskan. Jadi materinya Pak Ron isi di pembahasan tentang bacaan yang berada di surat Asy-Syura. Dan kebetulan sekarang kita sudah nyampe pada ayat 48. Alhamdulillah untuk tugas yang kemarin dari anak-anak dalam membaca Al-Quran di surat Asy-Syura dari ayat 45, 46, dan 47 keseluruhan Alhamdulillah sudah banyak yang lancar. Meskipun ada beberapa sebagian dari pelafatan makhraj-makhrajnya yang masih kurang ya. Insya Allah nanti dengan kegigihan belajaran Anda nanti juga bisa. Pak Roni baca dulu pakai lagu Bayati ya. Karena ada sebagian dari teman-teman kelas 5 yang sudah menguasai di lagu Ros, Pak Roni minta untuk dalam tugasnya waktu ngirim pakai lagu Bayati. Jadi Pak Roni contohkan bacaannya untuk bacaannya ini pakai lagu Bayati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, tempo pelan. Fa in a'radu fama arsalnaka 'alaihim hafidha فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. Nah, seperti itu contoh bacaan yang terdapat di ayat 48. Sekarang kita bahas tentang bacaan-bacaan yang terdapat, hukum bacaan ya yang terdapat di ayat 48. Di sini insya Allah sangat membantu anak-anak kelas 5 dalam memahami. Bukan hanya memahami, karena kalau misalkan Pak Roni hanya memberi materi bacaan dari hukum-hukum bacaan tajwid yang seharusnya kita sudah pelajari sekarang, itu tanpa praktek itu biasanya kurang ya. Jadi ada sebagian pemahamannya bisa, namun dalam mempraktekannya kurang. Nah, jadi kita sekarang pakai metode seperti ini. Jadi Pak Roni pembahasan materinya langsung di ayatnya. Yang pertama yang di ayat 48 ini fa in a'radu. Nah, di situ ada nun sukun. Nah, jadi hukum bacaan tajwid itu yang paling banyak kita temui kebanyakan adalah hukum bacaan nun sukun dan tanwin bertemu huruf hijaiyah. Jadi di sini kalaupun materinya sudah di kelas 4, namun sebagian dari teman-teman banyak yang lupa ya. Jadi tidak apa-apa, kita sering ulas, tiap kali materi pasti ulas ya.
pokok apa yang ada di bacaannya kita ulas. Nun, sukun, dan tanwin bertemu dengan alif, ini adalah bacaan izhar. Nah, izhar itu artinya jelas ya, sesuai dengan yang sudah dipelajari, yaitu jelas. Jadi tanpa didengung, tanpa dimasukkan, tanpa disamarkan. Jadi jelas, bukan fa'in a'radu, tapi fa'in a'radu. Nah, jelas ya. Yang kedua, yang terdapat pada bacaan a'radu ada tanda mat waw. Nah, yang menjadi tanda dari bacaan mat tabi'i. Nah, jadi mat tabi'i itu setiap huruf hijaiyah yang ketambahan 3 huruf alif, waw sukun, dan ya sukun. Jadi di sini dunya dibaca mat tabi'i dan panjang bacaannya 2 ketuk. Sudah ada 2 yang kita bahas. Yang selanjutnya di kalimat fama arsalnaka. Di sini terdapat 2 bacaan. Yang pertama bacaan mad jaiz munfasil. Bacaan mad jaiz munfasil itu adalah bacaan adalah huruf mad yang bertemu dengan hamzah. Bisa mad wajib, bisa mad jaiz. Tergantung nanti matnya tersebut yang bertemu dengan hamzah. Mad bertemu dengan hamzah beda kalimat atau di dalam kalimat. Kalau sama kalimat, di dalam kalimat itu namanya mad wajib muttasil. Kalau beda kalimat mad jaiz munfasil. Nah, di sini fama arsalnaka. Nah, beda kalimat ya. Jadi di sini dibaca mad jaiz munfasil. Panjang bacanya sama, yaitu 5 ketuk, dan seperti biasa ditandai dengan harokat bergelombang. Nah, namun ingat, kemarin yang terjadi di sini pada ayat berapa ya? Ayat 45. Jadi di situ ada bacaan wa qala alladzina amanu innal khasirina alladzina khasiru. Khasirunya banyak memberhentikan bacaannya di situ, banyak yang mewakafkan bacaannya di khasiru. Namun dalam pelafatannya ternyata kurang tepat. Jadi sekalipun di khasiru tersebut ada tanda dari harokat bergelombang yang biasa kita kalau ada seperti itu dibaca 5 ketuk. Namun ketika kita wakafkan sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi khasiru itu tanda mad bergelombangnya yang biasa kita baca 5 ketuk itu berlakunya ketika bertemu dengan hamzah. Namun ketika diwakafkan kan hamzahnya tidak dibaca. Jadi ketika seperti itu cukup dibaca 2 ketuk saja. Jadi mad tabi'inya saja yang kita baca. Alladzina khasiru. 2 ketuk. Ketika melanjutkan kita ulang dari sebelumnya kan ya. Dari alladzi contoh misalkan alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Jadi baru yang 5 ketuk tadi sudah berlaku. Jadi karena ada hamzah yang bertemu ya. Paham ya insyaallah ya. Intinya tanda yang bergelombang itu bisa berlaku ketika bertemu dengan hamzah. Namun ketika diwakafkan, ketika tidak bertemu dengan hamzah berarti tanda bergelombangnya itu sudah tidak berlaku lagi yang 5 ketuk. Jadi yang dibaca hanya 2 ketuk mad tabi'inya. Kalau di sini tidak bisa ya karena masih awal. Kalau di ayat 48 fama arsalnaka. Mending kita baca langsung sampai hafizah. Terus selanjutnya di fama arsalnaka ada nun yang berharokat fathah berdiri. Ini dibaca mad badal. Jadi setiap huruf
yang mempunyai harokat fathah berdiri itu dibaca mad badal, panjang bacanya sama dengan mad tabi'i 2 ketuk ya. Sama juga kemarin tentang lafaz Allah. Jadi ada sebagian teman-teman kelas 5 masih membaca lafaz Allah itu dengan ketukan 1 ketuk. Ingat, lafaz Allah pasti dibaca 2 ketuk. Karena kalaupun misalkan nanti ternyata harokatnya miring, bukan berdiri, itu tetap bacanya 2 ketuk ya, tetap dibaca mad badal. Terus dilanjutkan ke kalimat berikutnya, alaihim hafizah. Di sini ada mim sukun bertemu dengan ha. Ini bacaan izhar syafawi. Di hukum mim mati itu ada izhar syafawi, ikhfa syafawi. Kalau ikhfa syafawi hurufnya ada 2, mim dan ba. Kalau izhar syafawi, ikhfa syafawi ya, yang mim dan ba. Kalau izhar syafawi huruf-hurufnya yaitu selain mim dan ba. Jadi perbedaannya, kalau ikhfa syafawi itu dimasukkan, kalau izhar syafawi itu jelas seperti izhar yang dihukum nun mati dan tanwin. Jadi cara bacanya alaihim hafizah, tidak didengung panjang, tidak di alaihim hafizah, tidak, tapi alaihim hafizah. Selanjutnya di kalimat hafizon, tadi Pak Roni mewakafkan bacaannya pada hafizon ya. Hafizon di sini ketika kita wakafkan nanti akan menjadi bacaan mat iwat ya. Jadi hafizon menjadi hafizah, bukan hafizon, bukan hafiz, bukan. Karena huruf terakhirnya di sini berharokat tanwin fathah, kecuali nanti huruf terakhirnya pada za itu berharokat kasro, fathah, dhamma, tanwin kasro, tanwin dhamma, itu baru kita baca hafiz. Di sini kebetulan za-nya itu berharokat tanwin fathah, sehingga kita cara membacanya dengan bacaan mat iwat, yaitu 2 ketuk, hafizah, seperti itu ya. Terus di kalimat in alaika illal balau, in alaika sama seperti di atas, nun mati bertemu dengan alif. Jadi ain ini juga termasuk huruf-hurufnya izhar. Huruf izhar ada 6, hamzah, ha, ain, ghin, kha. Jadi ada 6 ya, diingat-ingat ya itu ya. Terus yang selanjutnya ada balagu. Di sini Pak Roni tadi juga mewakafkan pada kalimat ini. Balagu jika diwakafkan menjadi balau. Hukum bacaannya yakni mat arid lis sukun. Jadi mat arid lis sukun itu di mana mat yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf. Jadi setiap mat yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakaf. Di sini ada lam yang bermat. Ya, lamnya bermat. Tanda matnya dengan alif harf fathah berdiri ya, mat badal. Dan bertemu dengan win yang disukunkan karena wakaf. Jadi cara bacanya panjang 6 ketuk. In alaika illal balau. Balau 6 ya. Ingat-ingat, bukan dibaca balau, bukan dibaca balau, bukan, tapi balau. Kita lanjut pada kalimat wa inna idza azaqnal insan. Insanah menjadi insan. Wa inna sama dengan fama arsalna. Ini bacaan mad jais munfasil.
Jadi idza juga mad jaiz mufasil, karena di kalimat-kalimat ini beda-beda kalimat ya, matnya bertemu dengan hamzahnya. Nanya punyaan wa inna, i-nya hamzahnya punyaan idza. Jadi sama-sama bacaan mad jaiz mufasil. Adzaqnal insana, ini penting. Jadi kalau kita lihat dari bentuk tulisannya, adzaqna, di situ nanya ada tambahan alif yang biasanya kita tandai kalau misalkan seperti itu biasanya kita baca mad tabi'i. Namun mad tabi'i itu akan gugur. Nah, tambahan alif itu akan gugur ketika bertemu dengan al, ya. Di sini setelah nun setelah nun yang mempunyai tambahan alif tersebut langsung ada alnya. Sehingga menggugurkan al tersebut menggugurkan dari bacaan mat tadi, mat tabi'inya. Jadi bacanya bukan adzaqnal, bukan, tapi langsung adzaqnal insana. Seperti itu. Adzaqnal insana. Jadi tanda mat dari alif tersebut sudah tidak berlaku karena adanya al. Terus selanjutnya insana, sama ya, ada fathah berdirinya, mad badal. Minna rahmatan fariha biha. Minna mad tabi'i, rahmatan fariha biha, bacaan ikhfa. Jadi tanwin bertemu dengan fa. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, ta, dha, fa, qaf, kaf, ada 15. Nah, jadi di situ fa juga termasuk bacaan ikhfa. Nah, ya. Cara bacanya disamarkan. Minna rahmatan fariha biha. Juga termasuk biha di sini. Cara pelafatannya ketika kita wakofkan bukan farihabi atau farihabiha, bukan ya, karena terlalu panjang, harusnya cuma cukup 2 ketuk saja, biha. Kalaupun berharakat fathah, namun di situ ada tanda matnya, jadi kita baca mad tabi'i, farihabiha. Selanjutnya fa in tusibhum sayyi'atum, ada nun mati bertemu dengan ta. Bacaan ikhfa ya, ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, shad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Jadi ketika ada tanwin dan nun sukun bertemu huruf-huruf yang Pak Roni sebutkan tadi, itu termasuk bacaan ikhfa. Cara bacanya disamarkan. Wa in tusibtum. Nah, jadi maksud disamarkannya pelafatan nunnya tersebut. Ketika melafatkan nun tersebut, bentuk mulut kita sudah menyerupai atau ke makhraj taknya. Wa in tusibtum. Nah, kalau bertemu dengan shad, wa in so. Kalau bertemu dengan qaf, wa in qa. Jadi membentuk makhraj dari yang bertemunya. Kalau bertemu shad, nunnya bertemu dengan shad, bentuk shad nunnya. Kalau bertemu dengan ta, berarti nunnya membentuk ta. Wa in tusibhum. Terus selanjutnya di sini ada mim sukun bertemu dengan sin. Nah, sama di kayak tadi ya, yaitu bacaan izhar syafawi. Selanjutnya sayyi'atum bima, ini bacaan iklab. Jadi bukan bacaan ikhfa syafawi ya. Kalaupun ada ba di sini, namun kita lihat sebelumnya ba itu bukan mim tapi tanwin. Dhammah tanwin bertemu dengan ba atau nun sukun bertemu dengan ba, itu bacaan iklab. Jadi memasukkan dengan bentuk mim ya. Sayyi'atum bima qaddamat aydihim. Qaddamat aydihim. Ingat,
Kemarin yang sudah ngirim tugas juz amma Pak Roni banyak ini ngoreksi pada bacaan qutilal insanu ma akfarah. Banyak yang kurang tepat pelafatannya. Ada yang membaca akfarah, ada yang membaca akfarah. Yang benar itu ada desis sedikit akfarah. Sama juga di sini seperti qaddamat aidihim. Qaddamat. Nah, mat ada itunya ya, bukan qaddamat aidihim. Nah, atau juga qaddamat mata bukan, tapi berdesis sedikit. Qaddamat ada ditahannya. Qaddamat mat tidak langsung mat, bukan seperti itu. Qaddamat aidihim. Selanjutnya pada bacaan fa innal insana kafur. Di sini ada bacaan gunnah. Nun tasydid, mim tasydid, gunnah. Jadi hurufnya gunnah itu ada dua, nun tasydid, mim tasydid, gunnah. Ya. Cara bacanya dengan didengung 2 ketuk panjangnya. Fa innal insana kafur. Ada mad badal di mana itu? Nah, betul, ada di sin atau sa yang berharokat fathah berdiri. Dan yang terakhir di kalimat kafurun menjadi kafur. Panjang bacaannya 6 ketuk. Dan panjang bacaan 6 ketuk itu adalah bacaan mat arid disukun atau mat lain juga bisa. Beda ya mat lain sama mat arid disukun. Kalau mat lain biasanya sebelum waw itu harokat fathah, sebelum ya itu harokat fathah. Tapi kalau mat arid disukun sebelum waw itu dhamma, sebelum ya itu kasroh, ya sukun. Alhamdulillah sudah selesai pembahasan kita tentang hukum-hukum bacaan yang terdapat di ayat 48. Dan untuk hari ini karena materi kita tentang pembahasan materi atau bacaan hukum-hukum yang terdapat di ayat 48, jadi cukup menyimak ya sambil belajar. Jadi caranya di rumah Ananda nanti buka Al-Qur'annya sambil melihat video ini dan dilihat bentuk-bentuknya seperti apa yang Pak Roni bahas. Bukan hanya sekedar melihat, namun juga sambil memegang buku atau Al-Qur'annya. Oh iya, insya Allah nanti Pak Roni juga akan menampilkan tulisannya ya. Mungkin itu saja dari Pak Roni. Terima kasih atas semangat belajarnya dan semoga apa yang Pak Roni jelaskan mudah dipahami dan membantu Ananda dalam belajar Al-Quran. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.